Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteng Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, di sini saya membuat video tugas dari pemrograman framework dengan judul presentasi yaitu Model, View, dan Controller. Yang pertama kita akan masuk ke bagian arsitektur MVC Laravel. Nah, MVC ini singkatan dari Model, View, dan Controller yang yang berarti suatu desain pattern yang memisahkan antara logika, tampilan, dan pemanggilan data, sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami oleh user. Nah, kita akan memasuki tentang model. Nah, model terletak di direktori apps atau model. Nah, model ini menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Di Laravel memiliki beberapa fitur untuk model. Yang pertama ada Eloquent ARM. Object Relational Mapper merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, fungsi dasar seperti where, findBit, findOrFail, dan all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Yang kedua, ada soft delete. Nah, berfungsi untuk menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Nah, soft delete ini bekerja dengan mengambil data yang ada di kolom delete_add bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambah kolom delete_add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Nah, penamaan file model disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camouflage. Nah, contohnya nih, tabel user_rules akan memiliki model seperti user_role.php. Begitu pula pada tabel pinjam_alat akan memiliki model seperti pinjamalat.php. Selanjutnya, pengertian dari controller. Controller ini terletak di direktori apps/http/controllers. Nah, controller sendiri menjadi jembatan atau penghubung antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Contohnya, pegawai controller akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbaharui, dan menghapus pegawai. Nah, ada beberapa jenis controller, yaitu basic controller dan resource controller. Untuk pembahasannya lebih lanjut, nanti kita akan mempraktikkannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam view. Nah, view merupakan antarmuka yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirim dari controller. Secara default, view disimpan di direktori research/view. Nah, jadi ini merupakan suatu hubungan antara model, controller, dan view. Nah, kita mulai dari model. Model akan masukkan data ya. Kemudian, nah data-data ini kita masukkan ke dalam controller. Nah, di sini controller akan mengelompokkan data-data kita tadi. Mana data untuk yang dihapuskan, ditampilkan, atau meng-create sebuah data baru. Nah, kemudian dari controller tadi, maka akan masuk ke dalam view. View lah yang akan menampilkan data-data yang kita inginkan. Nah, kemudian kita lanjut ke root Laravel.
Pengertian dari root yaitu merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Nah, di root ini terdapat 3 jenis. Yang pertama basic root. Nah, pengertian basic root ini atau fungsinya, ia menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, berarti seperti namanya yaitu basic, dia itu adalah hal utama atau hal dasar yang akan kita lakukan, yaitu yang kita akses. Kemudian ada root parameter. Nah, berfungsi untuk pengguna parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Nah, setelah kita dari basic root, kita akan menuju root parameter yang dimana setelah kita memasukkan data-data atau nilai dari sebuah variabel nih, nanti root parameter yang akan menangkap nilai variabel tersebut. Nah, setelah itu penulisannya itu tidak lupa pula kita menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, yang ketiga ada name root. Nah, pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun di controller. Hal ini sangat berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Nah, setelah kita masukkan nilai di dalam variabel, kita tidak lupa menambahkan nama agar supaya kita tidak bingung nih. Misalkan kita memasukkan namanya itu sayur. Nah, sayur itu terdiri dari apa-apa aja jenis sayur. Nah, kita akan mengelompokkan misalnya ada tomat, wortel. Nah, itu termasuk ke dalam jenis sayur. Sedangkan buah apa-apa aja jenis dari nama-nama buah dari yang kita masukkan tadi. Agar itu Nemrod ini agar kita lebih mudah mengelompokkannya agar kita tidak bingung juga ya. Nah, mungkin itu saja pengertian MVC dan root. Selanjutnya saya ingin langsung ke aplikasi Viscode-nya. Oke, baiklah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang basic root. Nah, kita ikuti aja ya langkah-langkahnya. Yang pertama gitu, kalian akan buka VS Code. Nah, jika ada folder atau file lain di VS Code kalian, maka tinggal close folder aja. Setelah itu, kita masuk ke file manager. Nah, di file manager ini, kemudian kita pilih C, setelah itu Laragon, kemudian pilih bin, setelah bin itu pilih www. Nah, di www kalian pilihlah nama file project kalian. Nah, kalau saya namanya Bajuku Store. Nah, kemudian kita buka aja di kiosknya akan tertera seperti ini dia. Ada apps, bootstrap, config, database, public, resource, roads, storage, test, vendor. Nah, di setiap halnya ini ada isinya ya. Nah, seperti ini. Seperti di roads itu ada console.php dan web.php. Nah, kemudian dari kita lihat, sorry. Nah, dari sini basic root ini kita kopikan saja, terus kita tempel di VS Code-nya. Nah, seperti ini nih. Root get function return view ada tulisannya welcome, kemudian sama selamat datang di Bajuku Store. Nah, kemudian kita coba jalankan di sistemnya, kita refresh saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selamat datang di Bajuku Store. Ini merupakan salah satu basic root-nya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke root parameter. Nah, bertujuannya itu kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan untuk menangkap nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini ini dia, kita copy aja ya. Root get slash pegawai slash param satunya ya. Kita copy, setelah itu kita masukkan ke views code kita. Kita tempel, nah seperti ini nih dia. Nah, untuk menampilkannya, kita cukup blok dari dot slash dari slash pegawai slash param satu. Nah, ini kita copy, sorry, ini kita copy nih. Nah, sampai tutup kurang awalnya. Kita copy, setelah itu kita masuk ke tempat yang tadi. Nah, kita di sini kita klik nih. Nah, angkanya jangan dihapus ya. Slash pegawai kita kopikan. Nah, kita ganti ini param satu nih kita ganti dengan bebas. Mau kita masukkan angka atau kita masukkan huruf. Nah, kemudian kita enter, maka ID pegawainya akan keluar. Kalau saya masukkan huruf ya, maka akan keluarkan. Nah, hasilnya sama persis seperti yang kita masukkan tadi. Oke. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan buat Nemrod. Nah, di Nemrod ini gunanya itu agar kita lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Nah, di sini kita cukup masuk ke Scott kita. Nah, terus di bagian ini kita akan klik terminal, terus new terminal. Nah, kita akan ngeketik kata-kata seperti PHP Artisan make controller pegawai controller. Nah, terus kita enter. Kemudian kita klik saja ini. Di sini tuh sudah ada file pegawai controller.php. Di sini juga ada beberapa referensi untuk bagian Nimrod-nya. Oke, baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.